Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata kuliah Manajemen Proyek TI ya. Pada bab ini sekarang kita masuk ke subbabnya manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan ini seperti biasanya kita menyampaikan mulai daripada definisi, kemudian tujuannya dan apa pentingnya manajemen perubahan itu dilakukan, dan proses-proses menjalankan manajemen perubahan itu seperti apa, dan alat dan teknik juga ya, apa yang digunakan untuk manajemen perubahan. Kemudian apa saja tantangan dalam manajemen perubahan tersebut. Dan yang terakhir nanti setelah sudah kita lakukan bagaimana mempraktekkan manajemen perubahan yang baik, kita terapkanlah nanti di dalam kasus ya. Studi kasusnya yaitu dalam proyek kalian masing-masing yang sudah kita tugasi. Baik, kita masuk dulu ke definisi daripada manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Apa definisi daripada manajemen perubahan? Seperti sebelum-sebelumnya juga, apa itu manajemen kualitas? Apa itu manajemen waktu? Apa itu manajemen stakeholder dan seterusnya? Ini juga apa itu manajemen perubahan? Jadi manajemen perubahan itu adalah suatu proses ya yang secara sistematis atau secara terstruktural untuk mengelola, menganalisis perubahan di dalam suatu proyek. Untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa dengan adanya perubahan manajemen tersebut atau manajemen perubahan tersebut, proyek tersebut berlangsung dengan baik atau memberikan nilai tambah terhadap proyek tersebut. Jadi, katakan ada perubahan terjadi di dalam pelaksanaan suatu proyek. Itu di-manage biar perubahan yang dilakukan di sana adalah untuk menambah nilai proyek tersebut, baik itu di bidang kualitas, kuantitas, atau mungkin dalam waktu ya, atau bisa juga dalam biaya mungkin ya. Kemudian bagaimana proses menjalankan manajemen perubahan tersebut? Proses menjalankan perubahan tersebut dimulailah dengan identifikasi atau pengajuan perubahan. Dalam identifikasi dan pengajuan perubahan ini ditentukanlah di sana apa saja kebutuhan perubahan. Ya, menentukan kebutuhan perubahan. Kemudian apa saja mungkin yang perlu diperbaiki. Apa saja untuk peningkatannya. Maupun mungkin bagaimana untuk menyesuaikan kebutuhan proyek tersebut. Itu pada tahap identifikasi. Kemudian pada tahap analisis dampak dan risiko ya. Dalam analisis dampak dan risiko ini dapat menilai potensi-potensi dampak-dampak secara teknis atau mungkin dampak keamanannya atau dari segi biaya mungkin yang ditimbulkan akibat daripada perubahan tersebut. Ini harus bisa dinilai secara mungkin boleh diberikan secara
estimasinya seberapa banyak, ya, seberapa besar. Kemudian ada di sana nanti langkah persetujuan perubahan. Untuk menentukan apakah perubahan itu disetujui atau tidak, itu tergantung kepada siapa yang terlibat di dalam pemangku kepentingan di dalam proyek tersebut, atau siapa kira-kira yang berwenang untuk mengevaluasi atau menyetujui apakah perubahan itu dilakukan atau tidak. Kemudian tahap proses perencanaan dan implementasi, ya. Dalam perencanaan dan implementasi ini, di sini disusun apa-apa saja rencana yang akan dilaksanakan dan disusun juga jadwalnya kapan dilakukan, serta apa-apa saja di sana langkah-langkah yang mungkin diprediksi risiko yang terjadi kalau perubahan itu dilaksanakan, atau mungkin sebelum dilaksanakan kita sudah tahu ke depan dengan penerapan perubahan tersebut, maka apa sih nanti yang muncul kira-kira risiko atau dampak negatifnya untuk proyek tersebut. Kemudian tahap berikutnya itu adalah pengujian dan validasi. Dalam pengujian validasi ini dipastikan bahwa perubahan yang berjalan harus sesuai dengan harapan, ya, dan tidak menimbulkan masalah baru kembali. Jadi ini perlu diuji, ya. Kemudian tahap terakhir itu adalah evaluasi dan dokumentasi. Berarti dalam evaluasi ini kita hasil daripada mulai daripada proses sampai dengan selesai, maka bisa dinilai apa kira-kira dampak atau hasil manajemen perubahan yang sudah diterapkan tadi. Nah, itu perlu juga didokumentasikan. Untuk apa? Untuk sebagai suatu dokumen yang dibutuhkan untuk pembelajaran ke depan. Ya, itu tentang proses-proses dalam manajemen perubahan. Kemudian apa alat dan teknik yang digunakan? Alat dan tekniknya misalnya dalam identifikasi dibutuhkan di sana formulir, ya, formulir untuk misalnya apa-apa saja yang memang harus tadi dirubah. Dalam misalnya pelaksanaannya perlu di sana analisis, ya, atau ada yang dikatakan dengan dalam tahap evaluasi itu dibutuhkan beberapa catatan-catatan misalnya dan sebagainya, ya. Di sini banyak alat dan tekniknya. Kemudian apa tantangan? Tantangan apabila pada pelaksanaan manajemen perubahan ini bisa juga dikatakan dari segi kompleksitasnya. Dengan banyaknya dilakukan perubahan sana sini, maka akan membuat kesulitan untuk mengidentifikasi atau dengan adanya perubahan di A, bisa-bisa juga nanti di departemen B akan berubah, ya, karena mungkin saling terkait atau saling berhubungan. Nah, ini dia yang membuat tantangannya pelaksanaan perubahan tadi itu, ya. Kemudian bisa juga dengan adanya tadi perubahan tersebut, maka pasti akan muncul